Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'inal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Tsumma amma ba'd. Halaman 102. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala qauluhu wa dalilun nadhri. Pembahasan kita hari ini tentang nazar, ya, yang pekan lalu ada yang sudah bertanya. Akan dijawab pada hari ini. Wa dalilun nadhri qauluhu ta'ala yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Hadhihi akhiru ibadatin dzakaraha al-muallifu huna muqarraran annaha yajibu an takuna lillah. Nazar ini menjadi pembahasan akhir yang disebutkan oleh pengarang kitab ini mengenai ibadah atau ibadah hati khususnya yang disebutkan dalam kitab ini, yang mana ibadah ini juga wajib hukumnya untuk ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa hiya ibadatun nazri, yaitu ibadah nazar. Wal kalamu 'alaiha fi mas'alataini. Pembahasan seputar nazar ada dua tema yang akan dibahas. Al mas'alatul ula, pembahasan yang pertama, ta'rifun nazri, definisi dari nazar. Apa itu nazar? An-nazru huwa an yulzimal mukallafu nafsahu syai'an lam yajib alaihi bi asli syar'i. Nazar adalah seorang mukallaf mewajibkan dirinya sesuatu yang asalnya tidak diwajibkan oleh syariat. Jadi, seorang mukallaf. Apa itu mukallaf? Muslim, berakal sehat, sudah baligh. Ya, ini namanya mukallaf yang terbebani hukum-hukum taklifi. Seorang mukallaf, dia mewajibkan kepada dirinya sendiri suatu hukum yang hukum asalnya dalam syariat Islam tidak wajib, tapi dia mewajibkan dirinya. Misalu dzalik, contohnya, lillahi alayya nadharun an asuma syahran. Saya bernadar untuk puasa 1 bulan penuh. Hukum asalnya, apakah puasa 1 bulan penuh ini wajib selain bulan Ramadan? Tidak. Syariat tidak mewajibkan kecuali puasa Ramadan yang wajib. Tapi kemudian seseorang bernadar untuk puasa 1 bulan penuh, maka hukum asalnya adalah ini tidak diwajibkan oleh syariat Islam, tapi dia mewajibkan dirinya, maka menjadi wajib. Fahadha siyamu laisa wajibun alaihi fi asli syara'. Puasa ini hukum asalnya tidak wajib dalam syariat Islam. Tapi karena dia mewajibkan dirinya sebab nadar, maka menjadi wajib. Wal aslu fin nadri annahu ibadah. Hukum asal nadar itu adalah dihukumi ibadah. Fala yajuzu an tasarrufaha li ghairillah. Maka tidak boleh nadar ini ditujukan kepada selain Allah. Karena nadar itu ibadah, maka tidak boleh nadar kepada selain Allah. Faman sarafaha li ghairillahi faqad waqa'a fi syirki. Barang siapa
yang melakukan nadar tujuannya untuk selain Allah, maka ia jatuh kepada tindakan musyrik, menyekutukan Allah Ta'ala. Wa dzalika li'annahu ma nadhara li ghairillah illa lamma waqa'a fi qalbihi ta'zim lil mandzuri lahu. Kenapa nazar yang ditujukan kepada selain Allah itu haram, dilarang, dan pelakunya dihukumi musyrik? Karena tidak mungkin seseorang itu nazar untuk kepada selain Allah kecuali dalam hatinya memang ada unsur dia takjub, mengagung-agungkan sesuatu atau orang tersebut, ya kan? Saya nanti akan begini kepada, kalau saya diterima jadi PNS, saya akan nadar untuk bawa makanan yang enak-enak yang sedang viral ke Mbah siapa gitu. Ba'din ba'da hada. Kulil burtukal. Ba'din isbir. Mau makan nasi sama lauk. Nanti ya. Sekarang. La yujad. Lihat. Aina. Wal aslu mana tadi? Au annahu i'taqada anna lahu tasarrufan fil kauni, atau dia meyakini bahwasannya dalam dunia ini, di alam semesta ini ada yang sesuatu atau orang yang bisa memberikan manfaat kepada dia kalau dia bernadar melakukan ini dan itu. Fahuwa idza nadara lahu yanfa'uhu hinaha. Jadi kalau nanti saya bernadar akan larung makanan ke laut, nanti akan menolak bala atau tujuan saya tercapai dan seterusnya. Misalun nadril masyru', di antara contoh nadar yang disyariatkan. Lillahi alayya nadar an aqra al-Qur'an. Saya bernadar untuk membaca Al-Qur'an. Au an asuma syahron, atau saya bernadar untuk puasa 1 bulan. Ini contoh nadar yang disyariatkan. Au an ahujja, atau saya bernadar untuk pergi haji. Kalau warisan saya laku, misalnya terjual. Sawa'un allaqahu bi syai'in, baik nadar tersebut dengan syarat atau digantungkan dengan sesuatu, kaqauli contohnya, insyafallahu maridi falillahi alayya nadhrun an ahuj. Sakit nggak sembuh-sembuh, sudah berobat ke dokter, berobat ke luar negeri segala macam nggak sembuh-sembuh, kemudian dia bernadar, kalau Allah mengangkat sakitku, menyembuhkan penyakitku, maka saya nadar akan berangkat haji. Jadi ada digantungkan dengan sesuatu, dia akan pergi haji kalau apa? Kalau sembuh dari penyakitnya. Ada syaratnya, digantungkan. Awalam yu'alliku bi syai'in innama atlaqahu, atau nadar tanpa ada syarat, enggak digantungkan, kalau saya sembuh dari sakitmu enggak, tapi langsung nadar aja, saya nadar untuk berhaji. Wa qala lillahi alayya nadru kada, saya akan bernadar ini untuk Allah Subhanahu wa taala, saya akan nadar untuk pergi haji tanpa ada syaratnya. Misalnya yang pertama ada syaratnya, yang kedua enggak, secara mutlak aja saya nadar untuk pergi haji. Itu adalah nadar, contoh nadar yang boleh, yang disyariatkan, al-masyru'. Wa amma ma warada fi hadisi Ibnu Umar anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anin nadri wa qala. Adapun dalam hadis Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang nadar, wa qala, dan beliau bersabda, innahu la ya'ti bi khair, nadar itu tidaklah mendatangkan sesuatu kebaikan. Wa inna ma yustakhraju bihi minal bakhil,
Adapun nazar itu dikeluarkan oleh orang yang bakhil, orang yang pelit. Dia nggak akan nyumbang tuh kalau nggak ada syaratnya, kalau nggak bernadar. Jadi umumnya kata Rasul, innahu la ya'ti bi khair. Nadar itu tidak mendatangkan kebaikan, tapi orang-orang yang bernadar itu mereka bernadar mengeluarkan kata-kata untuk nadar kemudian dia laksanakan, itu adalah orang bakhil, orang pelit. Pelit dalam beribadah, pelit dalam ibadah langsung kepada Allah ataupun kepada manusia. Wa hadisu Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an. Hadis dari Abu Hurairah yang dihukumi marfu' hadis ini. Innan nadhra la yuqarribu min ibni Adam syai'an lam yakunillahu qaddarahu lahu. Sesungguhnya nadar itu bukan menjadi sebab yang menyebabkan seorang anak Adam dekat dengan sesuatu yang dia inginkan atau terwujud sesuatu yang dia inginkan, bukan sebab nadarnya. Lam yakunillahu qaddarahu lah. Kalau Allah tidak mentakdirkan, tidak mengizinkan, walaupun bernadar, ya nggak sembuh juga sakitnya, walaupun sudah nadar mau berhaji, kalau Allah tidak mentakdirkannya. Walakinin nadru yuwafiqul qadar. Akan tetapi kalau kita dapati orang bernadar, saya nadar nanti kalau saya sembuh sakitku saya pergi haji. Setelah bernadar kok sembuh, maka ini ketika ia nadar bertepatan dengan takdir Allah, ya. Allah menurunkan menulis qada dan qadar, ya. Qada itu masih di Lauhul Mahfuz, qadar sudah terjadi. Itu ada yang tahunan, ya kan, sanawian, biasanya itu diperbaharui di malam Lailatul Qadar. Makanya kita manusia harus berusaha, nggak bisa, enggak saya sudah ditakdirkan sebagai terlahir orang miskin, tidak. Allah akan melihat usahamu, ini mau bekerja atau enggak. Akhirnya Allah perbarui, update takdir buat si fulan ini, dia yang tadinya miskin jadi kaya. Karena dia mau berusaha. Yang tadinya bodoh, nggak bisa baca Quran, jadi bisa karena dia mau belajar. Jadi nggak ada bilang, saya sudah ditakdirkan jadi orang begini-begini saja. Tidak. Tapi ada yang namanya takdir sanawiyan, qada sanawiyan, yang diperbarui tiap tahunnya. Kemudian bisa jadi, kemudian setelah nadar dia sembuh, maka ini bukan karena, oh berarti kalau nadar nanti akan tercapai keinginan kita, apa yang kita harap. Tidak, itu bertepatan saja dengan ketika Allah bagi-bagi takdir kepada hambanya, kepada makhluknya. Jadi kemudian sembuh, ya, dan Allah berkehendak memang. Fayukhraju bidzalika minal bakhil. Maka nadar ini dikeluarkan oleh orang yang bakhil, yang pelit. Malam yakunil bakhilu yuridu ayyukhrij. Yang mana orang bakhil itu nggak mau ngeluarin sesuatu kecuali dia akan dapat kemanfaatan. Kalau saya keluarkan hartaku buat pergi haji, kan banyak ini pergi haji, apalagi kalau tiba-tiba berangkat haji, daftar tahun ini berangkat tahun ini, berarti kan bukan yang reguler, harus yang haji furoda, yang bisa berangkat langsung karena memenuhi nadarnya. Maka dia nggak akan mau keluarkan uang sebanyak itu kalau tidak ada sesuatu balancing yang impas untuk mengganti keinginan yang ingin dia capai. Astagfirullahaladzim. Ya, maka orang bakhil itu nggak akan mau mengeluarkan. La yajuz hakada. Faqad ajabal ulama an dzalika bi ahadi jawabaini. Jadi bagaimana memahami hadis ini, bahwasannya nadar kan ibadah, tapi kok ada hadis Nabi yang mengatakan bahwasannya nadar itu tidaklah dilakukan, tidaklah dikeluarkan oleh orang yang bakhil. Para ulama menjawab dengan dua jawaban. Yang pertama, annan nadharul manhi anhu wal muallaq bi syai'.
Jadi dalam hadis ini kan berarti Rasul tidak menganjurkan untuk nadar. Karena apa? Nadar itu nggak mendatangkan kebaikan, kecuali ya ketika Allah berkehendak, ya Allah ini kan. Ya, dan nadar itu dikeluarkan oleh orang yang bakhil. Maka bagaimana? Jawaban yang pertama adalah dibahas mengenai nadar yang dilarang. Nadar yang dilarang, yang mana dia digantungkan dengan sesuatu. Dia mau bernadar tapi ada syaratnya. Kalau dia mendapatkan keuntungan, kaqauli in razaqanillahu kada falahu alayya nadhrun. Kalau Allah memberikan saya rizki ini, maka saya akan bernadar ini. Wa hadza yuhimul musyarata. Maka ini kesannya dia mau melakukan kebaikan kalau ada syaratnya. Saya mau membantu Ummu Gina, syaratnya Ummu Gina harus begini. Itu kan nggak tulus, bakhil. Dan ini yang manhi, yang dilarang. Faka'annahu yadhunnu annallaha lan yu'tiyahu illa idza nadara lahu. Jadi dia seakan-akan berpikir kalau saya enggak nadar, enggak mengeluarkan sesuatu, Allah enggak akan beri saya. Fahada fihi su'u adabin ma'allah. Ini adalah bad attitude, su'ul adab, akhlak yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kayak pertanyaan kemarin, hanya nggak ada ya ibunya. Kalau saya diberikan Allah rezeki, bisa punya kos-kosan 40 pintu, saya akan bernadar potong sapi untuk Allah Ta'ala. Nadarnya untuk Allah, tapi bakhilnya tampak. Dia tidak mau untuk bagi-bagi potong sapi, berbagi makanan, memberi makan orang lain, kecuali Allah berikan 40 pintu kos-kosan. Ya kan? Ini itu dengan tujuan kalau ada kepentingan dia, kalau saya mendapat keuntungan, saya akan nadar. Inilah yang dinamakan su'ul adab kepada Allah Ta'ala. Kalau saya nggak ngeluarin, Allah nggak akan kasih sama saya. Buruknya adab atau sifat perilaku seperti ini. Fa amma in kana nadharan mutlaqan ghayra mu'allakin biwuqu'i syai'in fa huwa jaiz. Adapun kalau nadarnya mutlak tanpa ada syaratnya harus begini dan begitu, ghayra mu'allakin biwuqu'i syai'in, maka ini boleh. Misalnya saya bernadar akan potong sapi karena Allah, tanpa harus kalau Allah kasih saya 40 pintu kontrakan, maka ini nggak apa-apa, nadarnya bagus. Saya bernadar pergi haji tanpa harus Allah balas saya dengan penyakitku diangkat. Jadi itulah jawaban dari penjelasan hadis ini. Jadi bagaimana memahami hadis itu? Kata Nabi, nggak boleh bernadar karena nadar itu orang yang bakhil, ya kan? Sedangkan kok nadar itu ibadah? Ini jawabannya. Maka ada yang terlarang, nadar yang terlarang, ada nadar yang boleh, jaiz. Yang boleh inilah kemudian karena Allah mendapatkan pahala ibadah. Kemudian yang kedua, annan nadhara mutlaqan manhiyun anhu. Nadar secara mutlak itu terlarang. Walakin idza nadharul insan nadhara ibadah fala yajuzu an yaj'ala dzalika illa lillah. Jadi nadar itu kan dilarang. Tapi kok nadar itu menjadi sebuah ibadah? Jawabannya apabila kalau seseorang bernadar sesuatu dalam rangka ibadah kepada Allah Ta'ala dan ditujukan kepada Allah, maka ini menjadi nadar yang berpahala kalau dilaksanakan. Inilah jawabannya dalam memahami hadis tadi. Kan bingung, nadar ibadah, dihukumi ibadah. Tapi kok dalam hadis nggak boleh bernadar karena Nabi, karena nadar itu tidak mendatangkan kebaikan. Kecuali dilakukan oleh orang yang pelit. Ini jawabannya dalam memahaminya. Inilah jawaban yang akrab, yang lebih mendekati. Jadi terkadang kita jargon kembali ke Al-Quran dan Sunnah, ya. Tapi dalam memahami Al-Quran dan Sunnah ini belum bisa.
Cara memahami Al-Quran dan hadis-hadis Nabi itu ada alatnya, ada bahannya. Jadi nggak mentang-mentang dapat hadis ini, nggak boleh dalam hadis nazar itu. Alatnya apa? Harus paham ilmu bahasa Arab, harus paham ilmu qawaid fiqhiyah, harus paham ilmu usul fiqh. Kemudian ada alatnya lagi. Alatnya lagi selain itu apa? Didukung dengan ijma' ulama, tafsir para ulama, ada yang namanya dalil istihsan, ada yang namanya dalil qaulus sahabi, ada namanya dalil syar'u man qablana, ada saddud dara'i. Ini banyak yang harus dipelajari. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, ya, tapi pisau alat untuk bisa memahami dalil dari Al-Quran dan Sunnah itu banyak. Jadi jangan modal semangat, dalilnya mana Al-Quran dan Sunnah, bagaimana? Dalilnya dalam Sunnah ini tidak boleh bernadar, nenek. Belum tahu pisau analisis yang lainnya untuk memahami sebuah dalil, sehingga tidak bisa kemudian ada yang namanya golongan mungkiris sunnah, golongan yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah tapi tidak beriman kepada hadis Nabi, menolak, namanya mungkirus sunnah. Maka ini tidak tepat. Ya, kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi bagaimana cara kita memahami dalil dari Al-Quran dan hadis ini? Itu ada alatnya atau ada pisau analisanya yang tadi saya sebutkan banyak. Dalil itu ada Al-Quran, hadis, ijma', qiyas, qaulus sahabi, syar'u man qablana, istishab, istihsan, banyak lagi, urf dan seterusnya, untuk mengkaji sebuah dalil sehingga menjadi sebuah produk hukum. Ini boleh, itu nggak boleh. Jadi tidak asal-asalan kemudian semaunya untuk kepentingan pribadi. Ini contoh tadi dalam menganalisa sebuah dalil. Sehingga nadar itu menjadi ibadah manakala ditujukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan gak boleh ngomong gitu, nak, la ya juz. Mau mati. Halas. Wa la ya juz akada. Wa hadzal jawab aqrab wa qala bihi man yaran nahya 'anil nadar summa minhum man karihahu. Maka di sini ada pendapat yang mengatakan bahwasannya nadar itu terlarang. Ada yang menyatakan pendapat para ulama nadar itu makruh, yang mana ini adalah madhab Hanabilah. Dan ada juga yang mengatakan nadar itu hukumnya haram. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah. Sehingga nadar dihukumi apakah wajib, apakah sunnah, apakah makruh, apakah haram, itu ada ilahnya, ada sebab-sebabnya. Ba'din. Al-mas'alatu tsaniyah, pembahasan yang kedua. Pencet. Adhid. Naam. Al-mas'alatu tsaniyah, pembahasan yang kedua. Idza tuqarrir hadza fa'lam anna an-nadhra li ghairillah la yajuz. Maka dari itu, nadar yang ditujukan kepada selain Allah hukumnya enggak boleh. Wa huwa minal isyrak bihi subhana, termasuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, li'annahu qasada bi'ibadati ghairi wajhillah, karena dia beribadah tujuannya bukan untuk Allah Ta'ala. Jadi bisa difahami nadar itu adalah ibadah, dan nadar itu tidak mendatangkan kebaikan. Nadar itu tidaklah dikeluarkan kecuali orang yang baik. Bisa memahami statement itu semua, dalil-dalil itu? Ya. Misalun nadril mamnu, contoh nadar yang dilarang. Ahmad, latal abhada la yajuz. Ijlis. An yakul alayya nadru an adbaha inda qabri fulanin dabiha. Saya bernadar kalau saya akan motong hewan, misalnya motong kambing atau sapi di kuburan fulan. Nadarnya begitu. Au in syufiya maridi alayya nadar an adbaha dabiha inda atabati qabri rajulis salih fulan. Kalau penyakitku sembuh, saya nadar akan memotong sapi di kuburan Ustadz Fulan
atau wali fulan atau alim fulan, maka ini tidak boleh. Fahadza nadrun la yajuz, hukumnya tidak boleh. Wa sahibu waqa'a fi syirki billahi subhan, pelakunya telah jatuh terjerumus dalam syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bihadza yakunul muallifu qad anhal kalam anil asril awal. Maka dari itu penulis kitab ini sudah merampungkan pembahasan tentang asal yang pertama, wa huwa aqidul usul wa huwa ma'rifatul abdi rabbahu subhanahu. Yang pembahasan pertama adalah seorang hamba mengenal Tuhannya. Wa ma'rifatuhu takunu bi ifradi bi uluhiyah. Bagaimana seorang hamba mengenal Allah? Yang pertama adalah mengesahkan Allah dalam uluhiyah, yakni bi an yuwahhida fil ibadah wa la yusyrika bi ahad. Beribadah hanya kepada Allah, tidak menyekutukan dengan yang lainnya. Wa fil ibadat al-qalbiyah, atau ibadah hati, maupun ibadah madhabika, maupun ibadah secara lisan, amaliyah atau ibadah yang berupa amalan. Dan yang kedua, tidak, seorang hamba mengenal Allah dengan ma'rifatuhu birrububiyah, yakni mengetahui rububiyahnya Allah, mengesahkan Allah bahwasannya Allah adalah al-Khaliq, ar-Razik, al-Mudabbir. Dan yang ketiga, ma'rifatuhu bi asma'ihi wa sifatihi, mengenal Allah dengan asma-asma Allah yang mulia dan sifat-sifat Allah yang mulia. Ini adalah asal pertama, al-usulus salasa, 3 landasan pertama yang kita sudah selesai membahas. Landasan yang pertama yakni ma'rifatul abdi rabbahu, seorang hamba bagaimana mengenal Tuhannya. Sudah kita bahas sampai pada nazar. Ini adalah kupas tuntas pembahasan yang pertama, dasar landasan-dasar yang pertama yakni seorang hamba mengenal Tuhannya. Kalau ada yang lupa-lupa bisa dimurojaah lagi mengenai landasan yang pertama ini, dan nanti akan kita bahas pekan depan al-aslus tsani, pilar yang kedua. Kitab ini membahas 3 landasan utama. Landasan pertama kita sudah bahas kupas tuntas, yakni ma'rifatul abdi rabbahu. Dan yang kedua akan kita bahas ma'rifatu dinil Islam, mengetahui secara tuntas, detail bagaimana agama Islam dengan dalil-dalil. Wallahu taala alam wa ahkamu ajal. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan, ada pertanyaan, 5 menit lagi, Dur.